Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi sharing seputar asam lambung, GERD dan anxiety ya. Khususnya pasti saya akan membahas semua tentang asam lambung, GERD, anxiety yang saya tahu, yang pernah saya ketahui, yang saya pernah alami ya. Pokoknya semuanya saya upload di channel Aslamku ini. Ya, masalah makanan berat, makanan ringan, pokoknya yang saya makan setiap hari, bukan yang saya camil setiap hari ya, yang saya rekomendasikan itu semuanya menurut saya aman ya. Yang menurut saya tidak aman ya saya buat videonya, tapi saya di situ menjelaskan bahwa makanan ini tidak saya rekomendasikan gitu ya. Meskipun saya bukan dokter, tapi saya tahu makanan itu cocok apa tidak untuk penderita asam lambung, gastritis atau mah yang sudah kronis gitu ya. Jadi saya nggak menjebak kalian, enggak ya. Saya itu apa adanya saja ya. Saya buat video juga apa adanya ya. Apa adanya, yang penting kalian bisa mendengarkan suara saya jelas, tidak ada putus-putus gitu ya. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya, semoga kalian itu selalu sehat ya. Saya juga tambah sehat, kalian tambah sehat, bisa sembuh menuju ke 100% total gitu ya. Itu yang kita idam-idamkan ya dari kita sakit. Pokoknya kita inginnya cuma satu, pengen sehat seperti semula gitu ya. Amin. Kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling mensupport, sama-sama saling memotivasi, berbagi informasi juga ya. Jadi saya ingin membahas sedikit tentang ya sensasi asam lambung, GERD, anxiety ya, yang sering dikeluhkan teman-teman juga ya. Saya ingin membahas sedikit tentang masalah kecemasan ya. Kecemasan. Apakah saya pernah? Pernah ya. Kecemasan itu saya pernah. Dan sekarang bagaimana Mas? Apa sudah hilang? Alhamdulillah sekarang sudah. Saya sudah lama tidak merasakan kecemasan itu ya. Saya belum berani bilang saya itu sembuh dari kecemasan, sembuh total dari kecemasan, karena saya udah lama tidak merasakan kecemasan tersebut ya. Jadi nggak tahu ya, semoga saja nggak kembali lagi gitu ya. Makanya intinya saya udah lama sekali nggak ngerasain kecemasan tersebut gitu ya. Jadi masalah kecemasan itu biasanya kita di rumah pun itu merasa cemas ya. Di rumah merasa cemas, nggak nyaman ya. Seperti kita itu seperti ada pikiran kita itu seperti dikendalikan gitu ya. Misal kita lagi duduk gini, terus lihat HP di media sosial, ada video pendek, biasanya kan ada di Facebook atau di media sosial itu ada. Di Facebook itu ada video misal kecelakaan ya, kalian lihat, terus kan pasti kalau yang kecemasannya masih tinggi ya, atau anxiety-nya masih tinggi, itu kalian langsung nanti kalau keluarga saya gini gimana, nanti kalau siapa ya, pokoknya keluarga kita kalau ada yang begini nanti gimana, pasti kita mikirnya yang enggak yang belum tentu terjadi itu kita pasti pikirkan ya. Tiba-tiba itu muncul di pikiran kita ya. Itu yang saya alami ya. Terus masalah seperti pelupa itu juga efek dari asam lambung, GERD, anxiety ya. Pelupa, pokoknya yang kalian yang sering cemas, pokoknya kecemasan yang berlebih itu semuanya memang bisa jadi dari asam lambung, bisa jadi dari pikiran. Jadi dua organ tersebut itu saling berhubungan. Kita harus sama-sama saling dibenerin ya, sama-sama dibenerin ya. Kalau kita membenarkan otaknya saja atau pikirannya saja, perutnya masalah makan itu tidak dibenerin, itu menurut saya percuma ya, percuma. Kalian harus benerin pikiran, benerin lambung juga dengan menjaga pola makan ya. Pola pikir, pola makan untuk lambung, pola hidup untuk lambung dan pikiran gitu. Untuk organ-organ kita itu untuk beristirahat, pola hidup sehat, tidur jangan malam-malam, jangan begadang ya. Minumnya juga jangan minum kopi,
jangan merokok, pokoknya lakukan semua kehidupan yang sehat ya. Jadi untuk kecemasan berlebih ini memang nggak apa-apa, nggak bahaya ya. Soalnya saya sudah pernah ya, dan sekarang sih ya biasa aja ya. Ya memang saya memang belum 100% total, tapi yang saya rasakan ini bukan dari anxiety, melainkan dari sensasi mah atau asam lambung ya, yang mungkin belum masih proses gitu ya. Dan kalian juga pasti semuanya masih proses ya. Jadi memang harus diperhatikan sih masalah sensasi ya. Diperhatikan saja, jangan dipikirin. Diperhatikan sama dipikirin itu beda. Diperhatikan itu gini, oh sensasi saya ini banyak. Kita nanti bagaimana 3 bulan atau 1 bulan lah, 1 bulan ke depan itu bagaimana, apakah masih tetap, apakah bertambah sensasinya, bertambah berat, atau malah ringan, berkurang. Nah itu kita harus diperhatikan, kita sendiri yang memperhatikan, soalnya kita sendiri yang merasakannya ya. Jadi itu juga bikin kita menjadi kecemasan kita yang gak jelas gitu ya. Pokoknya saya dulu juga cemasnya itu gak jelas ya, dikit-dikit cemas, takut apalah, takut inilah. Saya dulu gini ya, saya waktu ini cerita sedikit, saya waktu masih cemasnya masih tinggi ya, saya kelihatannya belum buat channel ini ya, saya belum buat channel ini, saya cemasnya masih ada lah ya, tapi nggak tinggi banget, masih ada. Saya coba beranikan diri nonton itu video G30 SPKI. Nah saya coba tonton itu sampai habis ya, dan akhirnya saya agak-agak terngiang-ngiang ya, terngiang-ngiang. Coba kalian yang mungkin nggak tahu film G30 SPKI ya, apa itu film G30 SPKI. Nah kalian coba lihat, kalau kalian anxiety masih tinggi, kalau benar-benar masih tinggi itu saya rasa jangan dulu. Kalau kalian pengen ngetes ya, coba kalian lihat video itu ya, coba kalian lihat video G30 SPKI ya, coba. Kalau kalian pengen ngetes, kalau kalian nggak pengen ngetes ya nggak usah dilihat gitu ya, saran saya waktu itu ngetes bagaimana saya, keberanian saya itu udah kembali apa belum ya. Saya disitu iseng-iseng aja, saya cari videonya. Oh gini, sebelumnya saya memang nggak tahu video itu ya tahu, cuma saya nggak tahu semuanya, alur ceritanya itu saya nggak tahu ya. Terus saya nggak sengaja lihat di beranda YouTube ya, karena waktu itu kan tanggal 30 September ya, 30 September. Nah itu ada di YouTube itu muncul ya, di beranda YouTube. Saya nggak ngeh ya kalau itu video apa. Nah saya lihat, saya tonton, tuh ternyata gini. Saya matikan dulu, apa harus saya lihat, apa memang saya harus mencoba ya, bagaimana nanti reaksinya. Saya coba ya, saya tes, coba. Kan saya lihat cuplikannya ya, oh kok kayak gini ya, kok bikin takut gitu. Saya coba, saya paksakan diri ya, saya paksakan diri, saya tonton sampai habis. Itu lama, 1 jam lebih ya, hampir 2 jam kayaknya. Saya tonton terus ya, saya pentelan gini terus. Nanti bagaimana reaksi saya setelah saya nonton video itu, udah kelar, saya malah gitu ya, ada apa sedikit itu kaget ya. Dari situ saya gini, oh berarti anxiety saya itu masih ada ya. Yang tadinya saya normalnya itu nonton apa saja saya nggak apa-apa, nggak ada nggak gimana ya, mungkin ada masih teriang-iang itu sedikit lah ya. Kalau ini saya itu waktu mungkin udah beberapa bulan yang lalu ya, masih saat anxiety saya masih ada ya. Kalau sekarang sih nggak apa-apa, saya nonton itu nggak apa-apa. Waktu itu saya coba, saya tes apakah kecemasan saya itu ada, ketakutan saya itu apa masih ada.
Saya coba tes dengan video itu dan hasilnya saya teriang-iang ya, sampai beberapa hari itu saya teriang-iang ya, masih keinget terus. Kok mengerikan sekali, kok begini, wah pokoknya di pikiran itu susah hilang ya. Dan akhirnya saya coba lupakan terus, saya nggak, kalau muncul di beranda YouTube langsung saya buang, muncul saya buang ya. Itu saya itu pengen ngetes ya, waktu saya itu pengen ngetes terus saya habis nonton video terus berhari-hari itu saya masih keinget terus, karena di YouTube itu kadang dia muncul ya, muncul video itu, muncul nanti saya hilangkan, saya sembunyikan, muncul lagi besoknya saya hilangkan lagi gitu. Jadi lama-lama saya lupa ya, lama-lama saya lupa. Dan sekarang sih nggak apa-apa, saya kemarin juga habis nonton beberapa, tapi nggak semuanya, nonton beberapa saja potongannya, video potongan itu nggak apa-apa. Itu video untuk ngetes kecemasan saya ya. Kalau kalian coba mau ngetes itu nggak apa-apa, dites saja nggak apa-apa ya, dites saja nggak apa-apa, kalian nggak usah takut. Pokoknya intinya gini, kalian mentalnya udah ada ya untuk melihat, meskipun anxiety kalian atau kecemasan kalian masih ada, yang penting niat atau mental kalian itu udah ada dulu, meskipun itu belum full ya. Kalian tonton dan kalian harus tahu ya, kalau nonton kayak gitu itu harus ada nyalinya dulu. Kalau nggak ada nyali, masih mengkeret, masih belum siap, itu jangan dulu, saran saya. Nanti malah kalian teriang-iang, malah pusing sendiri. Misalnya itu video orang yang normal aja nonton itu takut ya, apalagi kita gitu loh. Saya coba nonton itu waktu itu ya sampai habis. Bagaimana sih? Saya pengen tahu ya. Saya memang belum pernah nonton itu sampai habis, memang belum pernah. Saya cuma nonton cuplikan-cuplikannya aja. Habis itu saya, ya itu pengalaman saya. Saya teriang-iang sampai berhari-hari, bahkan di beranda YouTube itu muncul terus ya. Saya ya agak-agak takut gitu. Tapi udah gak kayak dulu. Kalau dulu nonton gitu, wah saya sudah gak bisa tidur ya. Nah di situ saya tahu kalau anxiety saya masih ada. Itu ya. Oke, jadi itu saja, itu tentang kecemasan berlebih yang sering dirasakan teman-teman semuanya. Kecemasan itu memang nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu nggak berbahaya. Cuma kita aja, pikiran kita fokus aja, dikontrol ya. Kalau misal dia muncul, oh ini anxiety, saya kan anxiety, gitu aja. Ini anxiety nggak apa-apa, lakuin aja ya, kegiatan aja, aktivitas aja ya. Yang penting kalian udah kuat untuk aktivitas, meskipun ringan itu nggak apa-apa ya. Kalau yang belum kuat aktivitas sih ya jangan dulu gitu ya. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Itu tentang kecemasan berlebih, dan itu semuanya memang harus dilatih. Kalian memang harus dilatih ya. Saya juga, saya latih, meskipun sampai sekarang saya latih terus ya. Meskipun saya sudah lama sekali nggak ngerasain kecemasan itu ya, atau masalah pikiran yang nggak jelas, yang kita belum tentu terjadi itu kita pikirkan ya, kan itu nggak jelas ya. Itu memang dari anxiety, kecemasan yang berlebihan gitu ya. Jadi pokoknya intinya kecemasan yang berlebihan itu nggak apa-apa, kalian memang harus dilatih. Nggak apa, takut keluar rumah itu juga termasuk ya, itu termasuk dari anxiety. Pokoknya takut-takut yang berhubungan dengan takut-takut itu kalian harus berantas semuanya ya, dengan cara dilatih ya, dilatih dikit-dikit. Kalau kalian diem di rumah terus ya, di rumah terus itu malah kalian malah anxiety-nya itu malah seneng gitu. Kalian keluar mau keluar aja. Kalau mau di rumah ya di rumah, sesuaikan saja. Jangan kalian di rumah terus nggak ngapa-ngapain, mainnya HP aja ya, jangan ya. Saran saya kalian harus dilatih sambil olahraga lah ya gitu. Jadi gitu saja. Semoga saja kalau bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupakan 3 pola hidup sehat: pola pikir, pola makan, pola hidup. Jaga pantangan-pantangannya, minumnya air putih hangat terus ya. Pokoknya kalian, semoga kalian tambah sehat, saya juga tambah sehat, bisa sembuh total seperti semula seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah dengan klik tombol subscribe warna merah sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis.